Bali saat ini masih menjadi etalase pariwisata Indonesia. Setiap tahun jutaan orang datang ke pulau ini dari seluruh dunia. Semua pintu masuk udara Bali saat ini hanya bertumpu pada satu bandara, yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Bandara ini bukan hanya sibuk, tetapi sudah berada di titik yang sangat padat. Pertanyaannya, apakah Bali masih sanggup menampung pertumbuhan wisata tanpa menambah gerbang baru? Dan disinilah wacana Bandara Internasional Bali Utara kembali muncul. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah bandara yang posisinya unik, terletak di tengah kawasan wisata paling padat di Bali. Kute, Jimbaran, Nusa Dua hingga Sanur berada dalam satu radius yang sangat dekat. Dari sisi ekonomi ini menguntungkan, tetapi dari sisi kapasitas ini menjadi tantangan besar. Setiap musim liburan, antrian pesawat meningkat, antrian penumpang memanjang, lalu lintas darat menuju bandara sering macet. Bandara ini dibangun di wilayah pesisir yang ruang pengembangannya sangat terbatas. Memperpanjang runway hampir mustahil, menambah terminal juga tidak mudah karena terbentur laut, permukiman, dan kawasan wisata. Ngurah Rai adalah rumah besar yang sudah penuh, masih bisa menampung tamu, tetapi dengan tekanan yang semakin tinggi. Pariwisata Bali tumbuh sangat cepat, hotel, villa, beach club, restoran, dan kawasan hiburan terus bertambah. Tetapi pertumbuhan ini juga membawa pertanyaan besar. Apakah Bali sudah kelebihan kapasitas? Kemacetan semakin sering, sampah meningkat, tekanan terhadap air bersih bertambah, lingkungan pesisir makin tertekan, kualitas hidup warga lokal ikut terpengaruh. Bali menghadapi dilema klasik. Di satu sisi, pariwisata adalah sumber ekonomi. Di sisi lain, jika tidak dikendalikan, ia bisa merusak keindahan yang justru menjadi daya tarik utama. Wacana Bandara Bali Utara sebenarnya bukan cerita baru, ia sudah muncul sejak lebih dari 1 dekade lalu. Dengan bandara di utara, wisatawan bisa langsung mendarat di dekat Lovina, Pemutaran, Munduk, dan kawasan pegunungan. Pada tahun 2025, desain Bandara Bali Utara diluncurkan secara resmi. Dirancang oleh Aliendisi Consultant, konsultan arsitektur ternama dari Jakarta, desain yang diusung tidak hanya menekankan aspek fungsionalitas dan teknologi, tetapi juga syarat makna budaya. Terinspirasi dari Bedawang Nala, yaitu kura-kura kosmik dalam mitologi Bali yang menyangga Burloka atau alam manusia, dan didukung oleh 2 naga, yaitu Anantaboga dan Basuki. Juga mengusung filosofi Trihita Karana, yaitu harmoni dengan Tuhan, alam, dan manusia, yang diterjemahkan ke tata ruang, ruang terbuka hijau, dan keterkaitan lanskap dengan arsitektur, menggabungkan modernitas dan identitas budaya. Secara visual, bandara tersebut mengusung konsep modern futuristik, tetapi tetap menghadirkan identitas Bali yang kuat. Terminal dirancang ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan, sirkulasi udara alami, serta integrasi lanskap hijau yang memadukan panorama pegunungan dan laut Buleleng. Dari segi kapasitas, diperkirakan bisa menampung 30 juta pengunjung per tahun, dengan rincian pengunjung internasional 24 juta per tahun dan pengunjung domestik 6 juta per tahun. Di dalam bandara juga ada 32 boarding bridges. Desain bandara juga menempatkan 2 masa utama. Pertama adalah transit hub, dan yang kedua terminal bandara, sehingga bandara diharapkan menjadi pusat aerotropolis, subkawasan metropolitan yang berpusat pada bandara, yang mendukung urbanisasi terencana di sekitarnya. Desain ini juga menekankan inner court atau taman dalam ruangan sebagai ruang hijau sentral
yang menerapkan kearifan lokal Bali dalam penataan ruang baik di dalam maupun luar bandara. Untuk interior bandara dirancang dengan memadukan estetika tropis, ritual budaya, serta kenyamanan. Bentuk lengkung dan pola cangkang pada dinding atau atap terinspirasi dari tempurung kura-kura. Sementara itu, inner court dan retail yang berfungsi sebagai ruang publik, amphitheater untuk event budaya, dan sekuens komersial yang menguatkan identitas lokal. Secara visual ini sangat memikat. Bandara tidak hanya sebagai tempat transit, tetapi sebagai simbol peradaban baru Bali. Masalahnya, desain yang indah tidak otomatis berarti proyek siap dibangun. Di dunia infrastruktur, ada hukum yang tidak bisa dilompati. Lokasi harus dikunci secara resmi. AMDAL harus disahkan. Lahan harus dibebaskan. Investor harus mengikat kontrak. Baru setelah itu pembangunan bisa dimulai. Dan disinilah keraguan mulai muncul. Lokasi Bandara Bali Utara belum benar-benar final. Ada yang menyebut kubu tambahan, ada yang menyebut sumber Kelampok, ada yang menyebut pesisir Bali Barat. Kalau lokasi saja belum tunggal, maka bandara ini belum siap masuk tahap konstruksi. Dalam banyak pemberitaan disebutkan harapan groundbreaking pada 2025. Namun hingga sekarang kita tidak melihat tanda nyata di lapangan. Belum ada pembebasan lahan, belum ada pekerjaan tanah. Ini menunjukkan bahwa groundbreaking 2025 lebih banyak menjadi target optimistis, bukan kepastian teknis. Bandara Udara Bali Utara berada di posisi unik. Ia terlalu besar untuk disebut mimpi, tapi terlalu belum matang untuk disebut proyek siap bangun. Ia berada di antara dua dunia. Dunia narasi besar pemerataan pembangunan dan dunia realitas teknis yang penuh regulasi. Kalau suatu hari bandara ini benar-benar terwujud, dampaknya akan luar biasa. Bali Utara akan berubah total. Bandara bukan hanya soal pesawat dan runway, ini adalah soal masa depan ruang hidup, budaya, dan identitas Bali. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukan kapan bandara itu dibangun, tetapi untuk siapa dan dengan cara apa Bali akan tumbuh. Saya WB Kembara, sampai jumpa lagi dalam bedah desain arsitektur selanjutnya.